Oke teman-teman, kali ini ada Mega Pro ya. Ini Mega Pro di bagian mesin ini sangat berisik sekali mesinnya. Oke, sebelum kita melakukan pembongkaran kita nyalakan dulu coba starter. Kita nyalakan starter. Duh, seperti orkes. Oke madam, kan. Oke, ini kita akan bongkar di bagian antara silinder kop dan blok ya. Ini kita akan cek di bagian nas dan piano klepnya teman-teman, karena biasanya penyakit dari GL series biasanya ada di nas. Kalau bukan di stang, ini kita akan cek semua dulu teman-teman. Ini kita turunkan saja mesinnya, tidak usah kita turunkan setengah, kita turunkan total saja teman-teman. Karena ini suaranya di bagian mesin atas ya, di bagian mesin atas. Tapi tidak usah saya videokan secara menyeluruh teman-teman tentang proses atau pemasangannya. Di sini saya akan berbagi saja mengenai yang mana bermasalah, nanti saya akan perlihatkan buat teman-teman semuanya. Intinya di sini saya cuma akan berbagi tentang yang mana bermasalah atau pokok permasalahannya saja teman-teman, saya bagikan buat teman-teman semuanya biar tidak terlalu panjang durasi videonya ya. Oke, disimak terus videonya. Oke teman-teman, ini sementara proses ya, kita sudah bongkar semua mesin bagian atas ya, bagian atas saja kita cek teman-teman, karena suaranya berasal dari mesin atas. Nah, ini untuk pelatu klepnya atau piano klepnya, ini yang kita temukan di sini nampak sudah aus teman-teman dan kasar untuk pelatu klepnya ya. Ini sudah kasar seperti ini teman-teman. Dan di bagian blok kita sudah cek juga aman, dan ini stangnya juga aman teman-teman, tidak masalah stangnya. Dan ini ya, kita cek juga ini as pelatu klepnya atau peng piano klepnya, peng pelatuknya ya. Biasanya ini juga biasa menjadi sumber berisik di bagian silinder kop ketika peng ini mengalami aus. Nah, ini untuk kita lihat aman saja untuk di motor ini ya, tidak masalah. Ini saja kita fokus ke ini, ke piano klepnya, karena ini sudah banyak sekali terkikis seperti ini teman-teman. Ini pasti sudah saya pastikan akan menimbulkan suara kemeletik, dan terutama ini di bagian nokenasnya, di bagian ini ya, di tonjolan nokenasnya sudah nampak ini teman-teman, banyak tergerus atau sudah nampak aus sekali, udah aus seperti ini, sudah banyak yang terkikis ya. Ini biasanya sering atau selalu telat oli atau sering kekurangan oli, akhirnya oli tidak naik ke silinder kop teman-teman, akhirnya nokenasnya jadi aus. Jadi kalau kita ganti nokenas sepaket ya, sama bearing-bearingnya ikut semua, atau laharnya ikut semua teman-teman. Kalau kita ganti baru, lahar atau bearingnya ikut ya, semua satu paket. Jadi ini kita fokus saja ke mesin bagian atas ya. Untuk stangnya ini kita lakukan pengecekan semua biar kita tidak bongkar dua kali. Di bagian piston juga ini nampak tidak ada bekas-bekas oli terbakar di bagian samping, berarti tandanya aman. Pastinya bloknya juga ikutan aman lah teman-teman. Oke, ini untuk pengecekan ini juga perlu teman-teman, di antara klep dan bos klep. Ini kita tancap seperti ini, karena biasanya ketika bos klep dan klepnya sendiri mengalami keausan, maka biasa menimbulkan, bukan biasa, sering pasti menimbulkan berisik kalau mengalami kelonggaran di bagian klepnya teman-teman. Tapi untuk di motor ini kita cek klepnya atau batang klepnya atau bos klepnya aman ya, aman, jadi tidak usah kita ganti. Ini kita fokus saja ke nokenasnya, nokenas dan piano klepnya. Dan ini saya sudah menyediakan spare partnya, ini produk dari RKN. Ini piano klep teman-teman, ini
produk yang sering kita gunakan di motor-motor pelanggan kita, dan alhamdulillah katanya sih lumayan awet, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam artian pemakaian normal dengan rutin melakukan penggantian oli teman-teman. Nah ini penampakan dari fisiknya si pelatuk dari produk RKN ini. Jadi ini yang aus ya, untuk yang lama ini kita ganti aus bagian ini, kita mengganti dengan produknya si RKN. Nah ini untuk bagian cam atau nokenasnya kita masih menggunakan juga merek dari RKN, tapi ini saya menggunakan punya Tiger ya, Tiger. Jadi ini nokenas punya Tiger, saya mau pasang ke Mega Pro Gel Pro sama teman-teman. Nah ini kita pakai punya Tiger. Nah ini karena ini sudah aus tonjolannya, kita ganti ini saja dengan yang baru, menggunakan punya Tiger dengan merek RKN. Nah sebelum kita melakukan perakitan seperti ini, biasanya wajib ya kita olesi dulu teman-teman. Kita olesi biar kalau di saat start awal di bunyi mesin awal tidak langsung terjadi namanya gesekan yang secara rapat tanpa pelumas teman-teman. Karena awal terjadinya aus atau keausan di spare part itu di start awal, di saat oli belum bersirkulasi, maka disitulah biasanya akan menimbulkan keausan di bagian komponen yang saling bergesekan teman-teman. Jadi sekali lagi wajib menggunakan oli sebelum melakukan pemasangan ya. Nah ini kita proses ya, proses pemasangan pelatuknya. Untuk pelatuk antara X dan in sama saja, bolak-balik tidak masalah teman-teman. Karena di sini tidak ada tanda atau tidak ada patokan yang bisa kita ikuti, jadi ya kita bolak-balik. Itu sering saya lakukan teman-teman. Sudah beberapa kali saya melakukan pemasangan, tidak ada masalah. Saya bolak-balik. Kalau pemasangan baru ya, kecuali bekas saya tidak tahu. Kalau baru saya bolak-balik tidak masalah teman-teman. Nah ini sudah kita pasang peng pelatuknya. Nah ini untuk nokenasnya kita kasih tetesi juga dengan oli ya, semua kita tetesi oli dulu. Baru kita putar-putar seperti ini teman-teman. Oke, jadi tidak usah saya videokan secara detail tentang proses pemasangannya, karena sudah banyak di video-video kita sebelumnya. Proses bongkar pasang mesin sistemnya sama teman-teman, mesin semua sama. Yang penting teman-teman paham tentang mesin, sistem kerja mesin, pasti paham lah cara bongkar pasangnya. Yang susah itu kalau kita menghadapi mesin, kalau menghadapi mesin rusak, kita cari tahu letak kerusakannya yang susah teman-teman. Nah ini saya cuma ingin berbagi tentang apa masalah di motor ini, yang mana bermasalah. Nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman buat semuanya, jalur-jalur oli ya, yang ke area silinder kop. Di sini ada jalur oli teman-teman, usahakan dibersihkan bagian area ini ya. Ini yang penting sekali. Ini sini ada lubang dan di sini ada lubang juga. Nah dia tembus ke bawah melalui tiang atau tusuk sate dari bloknya teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan semuanya. Oke, ini videonya saya percepat. Ini proses sudah saya rakit. Nah ini posisi sudah saya naikkan ke rangkanya. Sekali lagi saya tidak videokan secara detail ya, karena lama teman-teman, memakan waktu. Nah, ini kita tinggal nyalakan, kita dengarkan suara mesinnya teman-teman. Nah ini suara mesinnya sudah halus ya, sudah halus kembali, beda dengan yang tadi sebelum kita perbaiki teman-teman. Nah ini saya bikin video perbandingan sebelum dan sesudah kita perbaiki ya, videonya seperti ini. Duh, seperti orkes. Oke baik
teman-teman, cukup sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan di video kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan dilengkapi. Saya akhiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.